Sabra novel Lord of the Mysteries, chapter 1053 sampai 1053. Presiden. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 1053. Presiden. Di dunia yang remang-remang, bulan merah raksasa menggantung diam di atas rumah, sementara segala sesuatu di taman tampak tertidur. Keputusasaan di mata naga abu-abu putih yang belum sempurna itu menghilang saat ia menarik sayapnya yang tertutup kulit. Berperilaku seperti anjing pemburu jinak yang dibesarkan di rumah. Konselor alkemis psikologi, demigod dari jalur spektator, Hevin Rambis, telah kehilangan nyawanya dan menjadi boneka Klein. Tanpa menghiraukan pencapaian ini, ia bertukar tempat dengan Enuni, yang berada di samping naga abu-abu putih, muncul sebagai German Sparrow dalam mantel hitam dan topi sutra. Kemudian, ia mengendalikan boneka barunya untuk mengobati infeksi yang didapatnya dari mental plague. Angin lembut dan sejuk melintas di lautan bawah sadar kolektif, meresap ke dalam pulau kesadaran Klein. Angin itu membuatnya merasa seolah objek yang berbau busuk, membusuk, dan tidak harmonis di dalam tubuh hati dan pikirannya sedang dikeluarkan dari dirinya dengan pisau bedah. Wajah Klein segera meringis saat ia merasakan lagi rasa sakit yang sangat menyiksa di jiwanya. Syukurlah, untuk menciptakan Control Spirit Bullets dan Yesterday Once More Charms, ia sudah terbiasa dengan perasaan ini. Ia tidak memegang kepalanya dan berguling-guling. Setelah mengeluarkan penyakit mental menular dari kesadarannya, angin sejuk itu membawa kehangatan yang membuatnya ingin tidur siang. Itu membuat tubuh spiritnya yang rusak rileks, seolah ia sedang berendam dalam mandi. Pikiran dan tubuhnya cepat pulih berkat asupan tersebut. Saat ia pulih dari penyakit mentalnya, angin lembut yang menyapanya menjadi intens. Angin itu menyapu sekeliling, menghapus semua kontaminasi yang tersisa di udara. Setelah melakukan semua ini, Klein membuat naga abu-abu putih itu dengan cepat mengecilkan tubuhnya, menyatukan dewa-dewanya, dan berubah kembali menjadi wujud manusianya. Namun, karena pakaian Vin Rambis telah robek, sisik-sisik abu-abu di tubuhnya tidak menghilang. Beberapa detik kemudian, pemimpin asketis dari gereja Evernight, Ariana, melangkah keluar dari bulan merah raksasa dengan jubah sederhana dan sabuk yang terbuat dari kulit pohon. Rambut hitam panjangnya mengalir saat ia melangkah melintasi kekosongan dan tiba di atas Hevin Rambis. Malaikat itu mengulurkan tangan kanannya dan, dengan lembut, membiarkan jiwa Hevin Rambis yang kabur meninggalkan tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. "Mengapa kau membantu George III?" tanya Ariana langsung. Ekspresi bingung Hevin Rambis segera berubah serius. "Ini adalah pilihan zaman, sebuah keharusan takdir. Kita hanya mengikuti arus gelombang dan memberikan sedikit arahan, memungkinkan zaman untuk berkembang ke arah yang benar." Jawaban standar dari Twilight Hermit Order. Dari penampilannya, tampaknya demigod alkemis psikologi ini tidak tahu apa tujuan sebenarnya Adam. Bahkan sebagai anggota resmi Twilight Hermit Order, kebanyakan dari mereka mungkin juga tidak tahu. Klein tidak memiliki masalah berpikir berkat situasinya di dalam dunia tersembunyi. Ariana tidak menunjukkan kejutan saat ia menekan, "Apa tren zaman ini?" Mata Vin Rambis tampak tidak fokus, tetapi ekspresinya serius saat ia menjawab, "Sebuah perang yang akan melanda seluruh dunia. Ini, bukankah damai itu lebih baik?" Klein mengernyit sedikit saat ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Ia sangat tahu apa yang akan dilakukan perang dunia terhadap manusia. Ia hanya berharap penyelidikannya dengan gereja Evernight dapat menemukan kunci dan berhasil mencegah perang yang sangat didorong oleh Twilight Hermit Order agar tidak meletus. Ariana terdiam sejenak sebelum bertanya, "Apa rahasia yang disembunyikan George III?" Vin Rambis memperlihatkan senyuman. "Setiap raja dibatasi oleh 3 kontrak besar dan hanya bisa mencapai batas sequence 5. Namun dengan bantuan kami, ia melewati batasan dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Begitu gelombang zaman tiba, ia akan dengan mudah dapat naik ke posisi yang seharusnya menjadi miliknya." 3 kontrak besar. Apa itu? Memang wajar untuk membatasi seorang raja hingga sequence 5 karena dorongan kuat untuk menjaga mistisisme tetap tersembunyi. Sebaiknya seorang raja diubah secara normal. Rakyat akan menerima jika mereka bisa hidup hingga 80-90 tahun, tetapi masih aktif di usia 120-130 tahun akan menjadi penyebab teori konspirasi dan kepanikan. George III berkolaborasi dengan alkemis psikologi dan demoness sect
untuk hidup lebih lama? Biasanya, ini adalah batasan bagi raja, bukan anggota lain dari keluarga Augustus. Mereka seharusnya memiliki grounded angels di antara mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung George III. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. George III masih bukan demigod, kan? Apakah ia menggunakan beberapa metode untuk memiliki tingkat yang lebih tinggi dan melakukan peran lebih awal? Tanya Ariana dengan tenang. Bagi gereja Evernight, ini adalah masalah krusial. Jika George III sudah menjadi demigod, mereka bisa langsung menghubungi gereja Storms dan Steam untuk menangkapnya, karena sang raja sendiri sudah cukup sebagai bukti. Jiwa Finn Rambis mengangguk dan berkata, "Ya, apa metode pastinya?" Ariana melanjutkan bertanya. Finn Rambis perlahan menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak yakin. Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah presiden kami. Aku hanya ingat dia pernah menyebut bahwa ia ingin George III memiliki lebih banyak bakat." Lebih banyak bakat? Setelah mendengar deskripsi itu, Klein langsung teringat sesuatu dalam buku harian Roselle. Dalam pandangan sang kaisar, bakat yang dimaksud adalah membuat jiwa dan psikologi seseorang lebih mirip dengan nenek moyang tingkat tinggi, sehingga dapat memperoleh pengakuan dari karakter Beyonder yang sesuai atau cetakan mental dalam sealed artifacts. Memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengkonsumsi ramuan dan menggunakan sealed artifacts tanpa efek negatif yang luar biasa. Ini bukan solusi yang sempurna. Bahkan, bisa dikatakan ada resiko besar yang tersembunyi. Sebab, cetakan mental akan kembali dan mengendalikan jiwa konsumen atau pengguna, menyebabkan mereka mengalami perubahan tertentu. Jika seseorang mengandalkan metode ini untuk maju menjadi demigod, ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi monster yang terbentuk dari jahitan mental. Apakah George III dihipnotis? Ia benar-benar menerima metode seperti itu? Tidak. Jika ia dihipnotis, malaikat keluarga Augustus atau sealed artifacts pasti akan menemukan masalahnya. Klein semakin bingung saat ia menunggu pemimpin asketis yang melayang di langit untuk bertanya lebih lanjut. Ariana jelas tahu apa yang dimaksud dengan lebih banyak bakat. Tanpa mengubah ekspresi, ia bertanya, "Siapa presidenmu?" Finn Rambis menunjukkan ekspresi nostalgia. Dia memiliki banyak identitas dan nama. Tetapi aku bisa memastikan bahwa dia adalah presiden alkemis psikologi kami selama aku melihatnya. Identitas dan nama yang dimilikinya saat ini adalah salah satu dari 4 Raja Laut, Raja Takhta Hitam Barros Hopkins, mantan rektor Sekolah Kedokteran Backlund, konsultan medis keluarga kerajaan, Pauli Derlau yang sudah mati, asketis terkenal dari Laut Sonia Tengah, Eric Drake, Raja Takhta Hitam. Saat itu ia menyadari bahwa ia pernah mendengar gelar ini, tetapi selalu mengabaikannya, tidak menganggapnya serius, dan jarang memikirkannya. Jadi Raja Bajak Laut ini berasal dari jalur spektator. Ia mengangguk dengan pencerahan. Oriana mendengarkan dengan tenang dan bertanya, "Rahasia apa yang disembunyikan George III di reruntuhan Blood Emperor?" Ekspresi Finn Rambis yang sedikit bingung berubah sedikit. Sesuatu yang sangat penting. Jika ia ingin menguasainya, ia akan membutuhkan banyak ritual pengorbanan. Apa itu? Ariana mendesak tanpa jeda. Finn Rambis terkejut. Aku tidak ingat." Ia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memegang kepala jiwanya. Jelas kesakitan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berpikir, ia tidak dapat mengingat jawabannya. Apakah ingatan ini dihapus secara paksa oleh Adam atau seorang malaikat dari jalur spectator? Klein menyaksikan dengan ekspresi berat saat ia merasa rahasia di reruntuhan itu lebih penting daripada yang ia bayangkan. Ariana terdiam selama beberapa detik sebelum menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Klein. "Apakah ada yang ingin kau tanyakan?" Klein berpikir sejenak dan bertanya kepada Finn Rambis. "Apa nama ramuan Beyonder tingkat tinggi dari jalur spectator?" Rasa sakit di jiwa Finn Rambis berkurang saat ia perlahan menjawab. Sequence 4, Manipulator. Sequence 3, Dreamweaver. Sequence 2, Discerner. Sequence 1, Author. Ia tidak menyebut sequence 0, Visionary. Jelas tidak menyadarinya. Apa formula ramuan untuk manipulator? Meskipun Klein merasa bahwa pertanyaannya agak tidak memadai dibandingkan dengan pertanyaan Mam Ariana, ia tetap bertanya. Dengan nada bingung, Finn Rambis berkata tanpa ragu. Bahan utama adalah otak lengkap dari naga pikiran tua, atau hati kristal dari Tree Mentor, atau karakter Beyonder dari seorang manipulator. Bahan tambahan adalah 80 ml darah dari naga pikiran tua, 3 daun emas dari Tree Mentor, dan 7 tetes air mata dari berbagai manusia atau makhluk non-manusia yang ditumpahkan karena emosi yang intens.
Ritualnya adalah pada kesempatan khusus dengan setidaknya 10.000 orang minum ramuan saat mereka berada di tengah resonansi emosional. Sebaliknya, kesulitan ritual demigod dari jalur spectator tidak terlalu tinggi. Itu benar. Spectators dapat menyembuhkan dan menganalisis diri mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk menangani kegilaan dan kehilangan kendali yang dibawa oleh ramuan, sehingga ritual dapat disederhanakan. Klein mengangguk dalam pemikiran. Apa formula ramuan untuk Dreamweaver? Aku tidak tahu. Vin Rambis menggelengkan kepala. Baiklah. Klein bertanya kepada Heaven Rambis, mengapa ia secara pribadi datang kepada Audrey dan menerima jawaban yang sesuai. Kemudian, ia berkata kepada Ariana, "Aku tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut." Pertanyaan yang ia miliki tidak dapat dijawab oleh Heaven Rambis. Tangan kanan Ariana menekan lembut, menyebabkan jiwa Heaven Rambis kembali ke tubuhnya. Setelah itu, malaikat itu melirik Klein dan berkata dengan tenang, "Jangan gunakan dia sebagai boneka. Sebelum cetakan mentalnya dihapus, sebaiknya kau tidak menggunakan karakter Beyondernya untuk menciptakan barang. Tentu saja, aku tidak ingin Ada mengunjungiku." Klein mengangguk tulus. "Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Mem Ariana." Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id. Komentar.